العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Qala sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba wa qala aidan al-mustasyaru mu'tamanun. Iki cekak-cekak ya hadisnya. Al-mar'u utawi awa-awaan. Al-mar'u utawi awa-awaan ma'aman iku sertane wong. Al-mar'u utawi awa-awaan ma'aman iku sertane wong ahabba kang cinta sapa man ahabba kang cinta sapa al-mar'u ing man ngoten. Ahabba kang cinta sapa mar'u ing man. Ini hadis masyhur sekali dengan berbagai riwayat. Ada yang jelas diriwayatkan Imam Tirmidzi juga di Sunan Musnad Imam Ahmad juga ada, Bukhari Muslim juga ada dengan redaksi anta ma'aman ahbabta seperti yang pernah kita ijazahkan dulu kalau nggak salah. Ya, dan hadis ini ternyata diriwayatkan dari beberapa jalan atau beberapa, kalau saya mengatakan jalan itu maksudnya beberapa sahabat. Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'ad al-Khudri, Abu Dzar al-Ghifari, Sofwan bin Asal, Abdullah bin Yazid al-Khutami, Barra bin Azib, lebih daripada 15. Ki mau songo. Terus Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal, Abu Qatadah, Abu Hatta bin Suhaimi, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Urwah ibn Mudarris At-Tai, lebih daripada 15 orang. Berarti hadis ini mutawatir dan insyaallah termasuk hadis yang sahih. Ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang disenanginya, dicintainya. Jadi secara fitrah orang itu memang ada kecenderungan. Kita ini cenderung dekat sama si fulan, kita ini cenderung dekat sama si wanita ini, cenderung dekat sama kiai ini. Itu ada kecenderungan karena manusia hakikatnya itu tidak bisa hidup tanpa sandaran lah kasarannya ya. Ada yang menjadi penenang hatinya. Tapi beda-beda levelnya. Penenang hati dalam masalah hubungan keluarga, bisa jadi itu istri. Penenang hati dalam masalah hubungan orang tua dengan anak, berarti orang tuanya. Cinta itu terbagi. Paham nggih? Jadi kalau Anda ditanya cintanya orang tua iku pirang persen, ya kudune 100%, sesuai porsinya orang tua. Cinta kepada istri berapa persen? Harus 100%. 100% itu beda-beda tapi ya. Persenannya, kalau dibagi nanti persenannya beda-beda. Tapi yang paling jelas adalah katakan Nabi, kalau seseorang itu mencintai, ada orang yang dicintainya, maka dia akan dikumpulkan bersamanya. Ini adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang nanya, ya Rasulullah, kiamat itu kapan kan itu? Ada pertanyaan, nek coro sampai pertanyaan itu kalau dikeluarkan sekarang juga konyol ya. Kayak takun kiamat kayak siap kan. Tapi kalau orang-orang zamannya sahabat itu karena mereka kepo, kemudian memang sofail qalbi, hatinya bersih. Yang dia tanya ya hal-hal yang bersangkutan dengan masa depannya gitu loh. Bersangkutan dengan bersama siapa dia akan bertemu nanti di akhirat. Makanya yang ditanyakan, ya Rasulullah, hari kiamat itu kapan sih kan itu?
Itu pertanyaan yang luar biasa kalau dipikir secara logika, karena tidak ada orang nanya itu kalau dia tidak siap gitu. Ada kalau nanya kiamat, gimana? Kayak siap mati kan? Ya jawabannya ya harus siap kabeh gitu. Tapi ini sudah siap dia. Terus genten akhirnya Rasulullah nanya wa ma a'dattalaha. Terus kamu nyiapin apa kok nanya-nanya gituan gitu? Emangnya amalmu sepiro kasarannya? Dijawab dengan polosnya, jadi mau polos-polos ke Masya Allah. Oh, jadi kayak Naim polos tau ora saiki? Cek polos ya? Eh? Eh? Kok mu'awa? Jadi wong polos-polos ini kalau mengatakan ayo A, B, ya B, cinta ya cinta, enggak ya enggak. Lala itu polos, orang Badui kan polos. Terus dijawab, ma'a'adatullah, saya enggak nyiapin apa-apa sih ya Rasulullah, illa anni uhibbullah wa rasulah. Hanya saja saya ini cinta Allah dan cinta Rasulnya. Nah, karena kepolosan hatinya ini, mau sing ngomong wong Badui kan insya Allah kan angel ngapusine gitu loh. Ora uling kayak cah saiki kan gitu ya. Iki kan wongnya jan asli bersih hatinya. Memang polos-polos betul-betul. Saya hanya membawa bekal cinta kepada Allah dan cinta Rasulullah. Tidak ada yang lain Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah ngendikan innaka ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Nah, ini yang akhirnya mendasari bahwasanya mahabbah itu bisa menggeret seseorang kepada yang disukainya. Kalau dia mahabbah kepada kebaikan, insya Allah suwe-suwe ketarik ngape. Ora mungkin ana wong sing seneng ulama, seneng wali, seneng habaib ya. Tapi kelakuannya jauh daripada habaib. Misalnya jauh-jauh tetap ijek seneng karo kiai ta mboten. Nah, mesti ada amalan yang diamalkan dia yang kira-kira menurut dia membuat dia cinta sama orang tersebut. Maka dari situ kalau sekarang beda ya, kamu cinta Allah sama Rasulullah enggak? Iya cinta sekali, berarti ada ma'aman ahbab tapi enggak bisa. Anda ini sudah tahu hadisnya soalnya ya. Ini cintanya benar-benar apa enggak? Pokoknya balik maneh wong polos ku kepenak. Wong polos itu kepenak. Terus akhirnya ketika mendengar hadis ini almar'u ma'aman anta ma'aman ahbabta, Sayyidina Anas yang enggak pernah berani untuk nanya tentang kiamat, beliau merasa gini. Ini adalah kabar gembira bagi kami yang kurang amal, kata beliau. Kabar gembira bagi kami yang tidak bisa menyiapkan apa-apa. Padahal ini ngomong Anas bin Malik loh ya. Anas bin Malik ngakoni nek iku adalah hadis yang membuat beliau bergembira, mengalahkan gembiranya beliau dengan kegembiraan yang pernah beliau temui. Padahal beliau ahli ibadah. Lah apa dia pantas muni wah santai almarhum aman ahab malah jadi dalil sing ora dengan aku rak popong aku cinta karo Kanjeng Nabi maksiat lah mau cinta karo Kanjeng Nabi. Iki Anas bin Malik seneng sak badane beliau istiqomah, sak badane beliau ahli ibadah yo alim, baru merasakan nyaman atine ketika ada hadis ini. Awak dhewe nyaman dhisik padahal ora ana amale kan itu. Ya itu sebuah kekeliruan. Makanya ulama-ulama itu mengatakan mahabbah itu tidak sah kalau tidak diikuti dengan ittiba, mengikuti sunnah, mengikuti tindak perilakunya Rasulullah. Kok jadi cinta tapi kok sunnahnya beda kan gitu. Kemarin kalau nggak salah kita sampaikan di Muhajirin juga ada orang wali yang kelalen napa takhlilul asabi ngono mawon dimeni ketemu Kanjeng Nabi wis ninggal sunnahku. Terus bagaimana kafarohnya? Kafarohnya selama 30 tahun ya Hatim al-Asam ya. Itu apa? Sing kelalen kok sapa ya? Hatim al-Asam apa sapa ya? Sing akhirnya kafarote beliau itu tidak pernah tidur kalau salah itu. Kafarote salat 500 rakaat ya. Salat 500 rakaat sampai setahun. Hanya goro-goro ninggal satu kesunahannya tuntunannya Rasulullah. Berapa banyak kita meninggalkan sunnah dan tidak pernah mengijolinya ya. Ijoli ini terawih di pas Lailatul Qadar wes susuk mari ya. Wes kakean susuk. Terus golek ulek sore-sore.
Ulek-ulek Jul. Jul mbok apakno Jul? Gak krungu, nek nesu-nesu mriki mawon. Ayo, ayo ndangnya cedelok. Jul karo anak buah. Pun. Almar'u ma'aman ahab. Ya silakan cinta tapi dibuktikan. Tapi cinta tanpa pembuktian juga untuk seperti orang seperti kita ya bolehlah, enggak apa-apa. Ya wis ngono ae, tapi jangan mengharap ma'aman ahab ku dengan radius yang dekat. Radiusnya tentu jauh kan gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mustasyaru mu'taman. Al-mustasyaru utawi wong kang den suwuni pendapat. Den suwuni apa? Den jaluki. Al-mustasyaru utawi wong kang den jaluki pendapat mu'tamanun iku den percaya. Mu'tamanun iku den percaya. Ini hadis panjang sekali. Dan ini hadis bisa ditemui di Sunan Tirmidzi, kemudian di Mustadraknya Imam Hakim dan di kitab Syu'abul Imam milik Imam Baihaqi. Secara umum hadis ini bisa dikategorikan sebagai hadis hasan. Hadis yang baik, berarti bisa menjadi pegangan. Jadi katakan Nabi, orang yang dimintai pendapat, yang sing diajak musyawarah itu mu'tamanun, harus bisa dipercaya. Karena gini, ketika Anda punya masalah, kemudian melaporkan atau menyampaikan masalah tersebut kepada orang yang Anda percaya, otomatis orang yang Anda percaya ini nggak boleh ngomong-ngomong, kudu menjaga rahasia, paham ya? Siapapun itu, apalagi orang ulama, kiai yang mana sering diwajuli, sering dicurhati, ya aja sampai di-share kan gitu. Ini hadis lucu, saya katakan lucu karena ini hadis panjang sekali, terus intinya cerita gini, asbabul wurudnya. Suatu saat Kanjeng Nabi itu miyos atau bepergian, ya jalan-jalan. Tapi bepergian beliau itu karena lapar. Lapar. Jadi nek ngeleh iku jalan-jalan ben rodok lali gitu. Mboten ngeleh tapi iya ya diarani ngarep ya iso, diarani berharap ngarep-ngarep pemberian ya iso. Karena beliau tuh berjalan mbok menawa tenggane njaba iku ana mayoran. Ngono lho maksudnya. Paham ya? Jadi apa sampean hilang. Apa ulek-ulek bisa hilang? Dek kapan hilang? Besok ulek-ulek. Begini Umi. Kok iso tekan Umi? Sopo sing ndoko? Kok pekok men? Bocah kok pekok men? Rumah sana di Umi ada. Oke, kita lanjutkan. Terus ngeleh tambah emosi. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi itu jalan-jalan menuju jalan-jalan nggak jelas gitu. Ya pokoknya golek hawa istilahnya. Kemudian seperti yang saya sampaikan, Kanjeng Nabi itu keluar karena kelaparan, ngeleh. Biasa Kanjeng Nabi ngeleh ku sering. Ora kayak awake dhewe sering wareg gitu ya. Sithik-sithik kok jam 11 bengi mangan gitu biasa gitu. Pun. Lalu kemudian di tengah jalan ketemu sama Abu Bakar Siddiq. Padahal itu keluarnya malam-malam itu jam 10 bengi. Nah ini zamannya Kanjeng Nabi urung ono angkringan ya. Urung ono angkringan berwifi belum ono. Urung ono Mbah Tolok, urung ono Bilal dan lain-lain. Pun. Kemudian Abu Bakar ditanya, ada sahabatku, kenapa malam-malam tumben kamu keluar? Abu Bakar sendiri itu sebenarnya keluarnya karena lapar juga. Mbok menawa ning ngene sahabat ana jamuan makan, dijak ngono maksudnya. Terus matur nggih golek hawa mawon jeneng Nabi. Ora matur jelas, golek hawa mawon pokoke keluar. Wes.
Akhirnya wong loro jagungan tapi padha ngeleh. Tapi ora ngaku nih, soalnya Abu Bakar Siddiq ewoh, ewoh nek muni ngeleh. Jadi iki ono sing wong ewoh kena ngeleh. Paham nggih? Kemudian enggak berselang lama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya metu jalan-jalan. Ketemu kamu harus apa? Kanjeng Nabi karo Sayyidina Abu Bakar. Tadi Abu Bakar kan yo ngeleh tapi rak ngomong kan ewoh karo Kanjeng Nabi. Ya Umar ditanya, loh tumben malam-malam jam 10 gini kok keluar. Ada apa Umar? Ngeleh Kanjeng Nabi. Ngeleh Kanjeng Nabi mbok menawa wonten sahabat rencang-rencang duwe mayoran sithik-sithik kalau tak derek maem. Jadi terus akhirnya Abu Bakar krana kancane wis muni ngono, aku yang metu asline yo ngono kuwi kan pengen banget. Ya Allah, saya katakan lucu sekali. Ya lucu tapi ya apa Masya Allah. Apa ya lucu ya sedih akhirnya. Keluar karena lapar tiga-tiganya. Ya wes. Akhirnya Kanjeng Nabi ngene. Iku lho ana Abul Haitham Al-Ansori. Abul Haitham Al-Ansori ku ketoke duwe nganu. Duwe apa jenenge wit kurma akeh turah-turah. Mosok ora ana sisa sisa. Dadi sampean yo ngono ketika keluar cari temen iku lho ketoke Zidan sugih. Oh iku lho ngene Mas Arifin ketoke sisa wedhus akeh. Sapa? Oh gini Iqbal ya boleh, iki lho Iqbal ketoke duwite akeh kan udah. Dadi golek kanca nek misale anjen lapar kabeh iku golek kanca sing kira-kira sugih ngono lah sarane ngono. Dadi Kanjeng Nabi ngono. Kayake Abdul Haitham iku kormone akeh. Mosok apa sak glintir ora ana sisa cah. Yuk rono yuk. Yo ayo bareng. Dadi uduk mara. Nengkan ngene Abdul Haitham Al-Ansori. Terus ketok pintu, kasarane ngoten, uluk salam. Terus yang jawab istrinya Abu Haitham Al-Ansori. Mana suamimu? Anu Nabi baru keluar sedang ngurus perkebunan apa jenenge? Perkebunan kurma sama cari air yang tawar. Karena di Madinah itu cari air yang tawar itu susah. Terus akhirnya ketika beliau mau pulang, wis gamane gak ono wonge rek. Wis ngeleh sik ra apa-apa kasarane ngono ra. Tiba-tiba dari kejauhan ada sosoknya Abu Haitham Al-Ansori. Wah, sido mangan iki ngono. Bak pikirane Abu Bakar bin Umar kan wah sido mangan iki. Pun akhirnya Abu Haitham Al-Ansori Abu Haitham Al-Ansori ketika melihat siapa yang ada di rumahnya, wah ternyata itu Kanjeng Nabi sama Abu Bakar Umar. Apa yang dikatakannya? Alhamdulillah ma ahadun al-yaum akrama adhiyafan minni. Alhamdulillah dina iki ora ana sing paling mulya kejaba aku. Soale bengi iki aku dirawi Kanjeng Nabi karo Abu Bakar karo Sayyidina Umar. Padahal telu-tulune mara pengen makan. Ya sing mara Kanjeng Nabi ya ora masalah. Sing mara kancane ku ya rada genah gitu. Oh, terus akhirnya apa di mau? Akhirnya Abu Haitham Al-Ansori ngejak Kanjeng Nabi daharan kurma iku mau. Jadi Kanjeng Nabi sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar diaturi mlebu gene perkebunan. Ketika sudah di perkebunan terus Kanjeng Nabi niki apik-apik ngene. Terus Kanjeng Nabi ngene, ora mbok jikokno siji tah loro ngono tah. Bahasane hadis niku dia afala tanaqaita lana min rutabi. Apa kamu ndak ingin untuk memetik sebagian dari kurma yang ada di sini untuk kami? Terus dijawab karo Abu Haitham Al-Ansori, menurut jenengan sing tak pendet sing pundi jeneng Nabi? Dijawab yo sing enak, yo sing mateng, yo sing seger. Tapi itu karena adabnya Abu Haitham sama Kanjeng Nabi. Kalau Anda jangan praktekkan. Ojo, ora ana kopi teh ngono, jangan ojo muni ngono. Jadi kan Kanjeng Nabi karena memang hajat betul. Mangsel gesek. Mangsel. Niki mang. Ada. Dapat. Nah, akhirnya ketika Abu Haitham ngendikani Kanjeng Nabi ngono kon golek sing napa? Seger sing apik. Nggih, siap Kanjeng Nabi, tak pekke, dijikokke kadang-kadang. Pon didahar bareng-bareng 4 orang tersebut
terus Kanjeng Nabi ngelingno Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Loh, alhamdulillah hari ini kita bisa makan. Tapi ingat, makan hari ini ada hisapnya. Kamu tadi keluar cari makan toh. Dituduh Abu Bakar wa Umar, kamu tadi keluar golek mangan toh, langsung disembadani Gusti Allah. Hati-hati digawe ibadah iki bar mangan iku kekuatan kembali untuk ibadah, ojo dienggo sing ora-ora, kasarane ngono. Wah Allah Gusti. Lah Kanjeng Nabi karena memang datangnya karena lil ju'i dan sahabat Duan juga mendapatkan keistimewaan karena Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi itu berterima kasih. Cara berterima kasihnya gini. Abul Haytham, kamu ini punya tanah yang luas. Kamu ini punya perkebunan yang cukup luas. Kok tak lihat kok enggak ada pembantu ya kamu? Iya ya Rasulullah. Kami enggak butuh pembantu. Misal kami ada pembantu gimana ya Rasulullah? Ya tenang, nanti tak kasih aja. Engko nek ono tawanan perang, tak wekno kapan-kapan. Tak wekno kapan-kapan. Hingga pada akhirnya suatu saat Kanjeng Nabi mendapatkan tawanan perang dua buah atau 2 ekor atau 2 orang ini. Barang sealif budak kan, 2 buah. Kemudian karena Kanjeng Nabi menepati berjanji, kemudian 2 budak ini dibawa ke Abul Haytham. Ini Abul Haytham ada 2 orang, 2 budak, mana yang kamu pilih? Terus dijawab sama Abul Haytham, coro jenengan sing pundi jeneng Nabi, sing A apa sing B? Kita takon aku. Dijawab al-mustasyaru mu'taman. Nah itu, wong sing dijaluki musyawarah iku diamanati. Memberikan advice yang terbaik, memberikan orang blondrokno ngono lho, memberikan nasihat yang baik. Nah ngono lho maksudnya, al-mustasyaru mu'taman. Orang yang dimintai musyawarah harus memberikan nasihat atau arahan yang baik. Kalau menurutku yang ini loh, yang B misalnya. Yang ini, ra'aituhu yusolli, karena saya melihat orang ini sholat. Nggih Nabi kula tak matur sik kali garwane kula. Mlebu ning ngene jero kamar. Iki Kanjeng Nabi nawani budak. Terus ngendikane piye? Ha tak aturke balik. Budake milih sing ndi, terus ngendikane milih sing ahli sholat jarene. Lho kira mudeng tah Mas? Piye maksudnya? Lho iku kan Kanjeng Nabi ku maksude sak jenengan jipuk budak niku nek wis langsung dimerdekakno wong ahli salat kok. Akhirnya iki pemikirannya luar biasa. Luar biasa sih istrinya Abul Haytham Al-Ansori. Akhirnya langsung cepet-cepet, ngono kabeh. Ra wong Kanjeng Nabi ku rak seneng perbudakan, kasarane ngoten lho. Rak seneng perbudakan ngono mulono ngeki kowe budak. Dadi Kanjeng Nabi dhewe ya ngeki budak ya karena apa jenenge modus juga biar perbudakan ini semakin berkurang. Untungnya sing diomongi paham. Akhirnya Abul Haytham matur, Nabi kami sudah memutuskan seperti apa yang Anda pilih, yaitu milih budak sing ahli sholat. Ya wes PO. Ketika sudah di hadapannya dikatakan wahai gulam, kamu sekarang kami merdekakan lillahi ta'ala. Masya Allah. Kanjeng Nabi terus mesem weneng rak karuan. Akhirnya Abu Haytham bagaimana? Ya enggak dapat budak, ya kurmanya kalong, tapi kan dapat ilmu. Nah, ini asbabul wurudnya adanya hadis al-mustasyar mu'taman itu karena barokah Kanjeng Nabi ngeleh. Iku barokah Kanjeng Nabi ngeleh wae barokah. Lah awakmu nek ngeleh iki masalah Musa masih ora iso mikir, buntu nggih. Golek-golek apa ngene lemarine bocah-bocah ngoten. Pun dibalik kira apa-apa. Pulang iya. Aja goleki wakde lho iki. Bon, jadi terus ini apa namanya? Mungkin Anda begini, Kanjeng Nabi kok ngeleh kok ngejak lunga golek mangan, ora isin jaluk-jaluk. Ngono wae pikiranmu. Iku rak bendino, Bro, rak koyo kowe. Kanjeng Nabi itu memang berarti memang saking ngeleh temenan. Kanjeng Nabi biasa kan enggak dahar, enggak makan, enggak minum berhari-hari itu biasa. Kalau kita kan ndak sithik-sithik mangan gak ono mangan jualuk ngemel kancane ning ngarepan kene. Apa iku resep buka aku jaluk kan ngono. Jadi ini enggak setiap hari, itu yang pertama. Yang kedua, ini merupakan eksistensi daripada sifat manusianya Rasulullah. Biar orang ini enggak salah ngira, Nabi kok jaluk-jaluk, Rasul kok jaluk-jaluk, Rasul kok iso ngeleh kan ngono jawabannya.
Apa pikirannya kita kan seperti itu. Lu justru karena kan Nabi itu ngeleh, tapi beliau itu nabi gitu loh, paham ya? Berarti beliau itu manusia, nggak patut dipertuhankan, nggak patut untuk menjadi Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengeluh itu bukan berarti tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Misal kamu mungkin merasakan sakit terus muni aduh hanya loro tenan. Iku jenenge bukan berarti sambat krana wah aku loro cacah. Ora muni apa istilahnya, tidak mewakili bahwasanya Anda tidak terima dengan qada qadarnya Allah. Misal Anda sakit, misal Anda lapar, aku ngeleh Gusti, kula lara Gusti. Iku bukan berarti kamu protes sama qada qadare Gusti Allah, tapi hanya sebagai mewujudkan, sebagai bentuk untuk mengekspresikan bahwasanya apa yang saya alami ini betul-betul sakit, paham nggih? Tapi bukan karena gembang ngono tok apa manja ngono tok kok lara kan iku enggak, ancen lara temenan gitu loh. Ancen ngeleh temenan. Nah, tapi bukan berarti tidak ridho, nyatane ya ditampa kan gitu. Terus, pun paham nggih? Jadi sebagai orang yang dimintai musyawarah harus bisa menjaga privasi, harus menjaga rahasia. Yang kedua yang dimaksud adalah harus memberikan nasihat yang baik gitu loh, arahan yang baik. Bukan malah diblondrokno, wah mumpung iki njaluk musyawarah mbek aku. Tak titilone, tak apusine, tak blondroknone. Payah iki. Pun. Terus Waqala sallallahu alaihi wasallam, al muslimu mir'atul muslimi, ora mar'atul muslimi lho. Al muslimu utawi wong Islam siji. Al muslimu utawi wong Islam siji, mir'atul muslimi iku kaca pengilone muslim kang liya. Al muslimu utawi muslim siji, mir'atul muslimi iku kaca pengilone muslim kang liya. Ini insya Allah termasuk hadis, tapi saya menemukan dengan redaksi yang berbeda. Kali ini al-muslim, yang kami temukan al-mu'min mir'atul mu'min gitu. Hadis al-mu'min mir'atul mu'min ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tabarani dan lain-lain. La'allahu hasan. Mbok menawa ini termasuk hadis hasan. Nah, maksudnya bagaimana? Secara harfiah Kanjeng Nabi itu mengatakan seorang muslim itu adalah cerminan daripada muslim yang lain. Nah, ini yang belum kita jelas. Maksudnya piye? Nah, ini terusannya hadis itu ada. Wal mu'minu akhul mu'min yakuffu alaihi dhai'atuhu wa yahutuhu min waraihi. Dan mukmin satu itu adalah saudara daripada mukmin yang lainnya. Dia tugasnya apa? Ketika dia kehilangan barang, maka atau dia memiliki barang, maka orang yang mukmin ini juga harus menjaga barang atau hak privasinya mukmin yang lain. Kalau dia sedang mau dizalimi, maka orang mukmin yang lain juga harus melindungi mukmin satunya. Paham nggih? Jadi antar mukmin, antar sesama Islam, sesama iman itu harus saling menjaga hak dan kewajibannya masing-masing, harus saling melindungi hak dan kewajibannya masing-masing. Ini maksudnya, cerminan itu maksudnya gitu. Kamu melihat si A misalnya, dia agamanya Islam, maka kamu memandang dia seperti memandang dirimu sendiri. Bagaimana? Nek kowe pengen apik berarti kudu ngapiki karo kancamu sing Islam. Kowe pengen terhormat, maka kamu juga harus menghormati kedudukannya orang ini. Paham nggih? Paham jenengan? Jadi al-muslimu mir'atul muslim. Seorang muslim adalah cerminan bagi muslim yang lain. Itu maksudnya saling sama-sama jaga hak dan kewajibannya masing-masing gitu loh. Bukan berarti kocoku ora ngono. Terus ma qalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Ma utawi barang qalla kang sithik apa ma utawi barang qalla kang sithik apa ma wa kafa lan cukup apa ma wa kafa lan cukup apa ma khairun iku luweh apik
khairun iku luweh apik mimma saking barang. Mimma saking barang kasura kang akeh apa ma kasura kang akeh apa ma wa alhalan gawe lali apa ma wa alhalan gawe lali apa ma. Ini hadis panjang sekali, diriwayatkan oleh Abu Darda, belum tahu secara sanad tapi masyhur. Ini hadis itu ada awalannya. Kanjeng Nabi ngeten, ma tala'at syamsun qattu illa bu'itsat bi jambataiha malakan. Tidak pernah matahari itu terbit kecuali Allah pasti mengutus dua malaikat yang berada di sisi kanan dan kirinya matahari tersebut. Alias maksudnya ngeten, setiap hari berganti maka matahari muncul itu pasti ada dua malaikat bertugas. Nah, kemudian malaikatnya ngapain? Innahuma la yasma'ani ahlul ardi illa tsaqalain. Dua malaikat ini bisa ngomong dan omongannya ini bisa didengarkan kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin nggak bisa mendengarkan, tapi selain manusia jin bisa mendengarkan. Apa yang dikatakan oleh malaikat ini? Ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum. Wahai manusia, wahai makhluk jin dan manusia, ayo kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Fa innama qalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Itu terusannya hadis. Jadi kembalilah kalian kepada Tuhan kalian karena rizki. Nah ini nih. Karena rizki yang sedikit dan cukup untuk kalian itu lebih baik daripada rezeki banyak tapi membuat kamu lupa pada pangeran. Jadi konteksnya apa? Ketika kita memiliki harta duniawi, sedikit apapun itu kudu disyukuri karena tujuan kita utamanya itu balik ning gini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paham sampean di sini? Jadi ini yang dimaksud adalah rizki. Rizki sithik cukup iku luwih apik daripada akeh tapi gawe lali. Dan memang tabiatnya insan itu tidak bakal merasa cukup puas dengan apa yang dimilikinya. Mungkin awalnya aku cukup sebulan 1 juta. Engkau bulan depan bisa nyaleh. Ora cukup jebule 1 juta, kudu tambah 10 juta. Tak cukup meneh 100 juta. Tak cukup meneh terus 1 miliar dan terus akhirnya seperti koruptor itu. Koruptor itu nek duitnya koruptor sing 100 juta diwekno sampean wong siji iku senenge kaya apa sampean? Era seneng sujud syukur beribu-ribu kali kan gitu kan. Iya kan, nomor duit 100 juta. Lah ngono kok iso tak cukup kan aneh toh. Aneh toh. Karena mereka sudah termakan dengan kenikmatan duniawi, menjadi buta mata, gelap hati. Nah ngono. Makane kadang wong kere iku luwih apik. Era kere kan mripit temenanan. Iki alhamdulillah akhir waktu ternyata ana duit cukup kanggo mangan ping 3. Engko sesuk piye meneh ya batek gitu. Terus akhirnya alhamdulillah ana meneh. Akhirnya wong-wong sing mepet-mepet keadaan ekonominya itu dia akan merasa butuh Allah terus gitu loh. Butuh Allah terus. Dan sering kali kita ceritakan kan wong wali kadang ana sing dadi wali krana dhek kere kan gitu. Nek wong sugih malah urung karuan dadi wali. Maka dari sini senajan barangnya sithik pas-pasan dan merasa cukup, alhamdulillah sudah dinikmati mawon karena itu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah pengen awake dhewe wis ora akeh-akeh ning donya tapi akeh ning akhirat. Iya ta mboten? Iya. Ning ya sing karepe sampean mesti dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kan enggak semuanya orang memiliki takdir yang seperti itu ya. Kan kadang ada dunia hasanah sithik tapi wa fil akhirati hasanah semua iki. Nah, itu nanti yang punya harta banyak yang sugih ning donya iri dengan orang-orang seperti itu. Mbok iya aku biyen kere wae kan ngono. Ning donya sibuk tekan kene ning akhirat jebule swargaku cendhek. Jadi beda-beda. Bahkan ada dalam hadis yang lain malaikat itu. Jadi ini masalah sedekah atau infak. Malaikat itu ndak segan-segan ndongakno elek karo wong sing pelit. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan yang intinya ketika setiap hari itu berganti matahari mulai muncul maka pasti ada 2 malaikat yang berdoa.
Doanya ini, Allahumma ajil limunfiqan ajil limunfiqin khalafan wa ajil limumsikin talafan. Ya Allah, segerakanlah ganti yang lebih banyak bagi orang yang mau meninfakkan, mendermakan hartanya hari ini. Iki aku dudu Yusuf Mansur loh ya, coba padakno loh ya. Aku malah wadi dhewe. Ora paitren aku. Allahumma ajil limunfiqin salafan. Ya Allah, percepatkanlah ganti daripada apa yang telah diinfakkan oleh orang yang mau mendermakan hartanya. Sebaliknya, wa ajil limumsikin talafan. Dan segerakanlah azabnya bagi orang yang tidak mau menginfakkan harta kekayaannya. Bagaimana cara mengadabnya? Yaitu dengan menghancurkan hartanya, kemudian engkau bangkrut dan lain-lain. Makanya pun jadi wong muslim anjen kudu latihan sabar tenggine dunya. Karena ad-dunya sijnul mukmin, ya dalam sebuah riwayat dikatakan ad-dunya sijnul mukmin, dunya iku memang penjarane wong mukmin. Nah, tapi nek gene akhirat wa jannatun muslime ya nek gene akhirat. Pun. Paham nggih? Jadi duit-duit itu kudune di-manage lah. Ono sing nggo sedekah, ono sing nggo tabungan, ono sing nganggo kehidupan sehari-hari. Saya pun juga seperti itu, berusaha walaupun porsi sedekahnya enggak begitu banyak ya. Anjani isone ngono kok ya. Jadi dibagi 3, secara garis umum dibagi 3. Ada yang memang buat tabungan, nanti tabungan sampean bisa mikir lah untuk investasi atau dana darurat itu ada macam-macam. Ada duit yang digunakan untuk keseharian, sehari-hari, kanggo tuku napa jenenge bensin, tuku napa belanja dan lain-lain. Ada uang yang harus disisihkan untuk sedekah. Dek wingi aku ndelok videone sapa sih sing lagi viral wong Cina, Yusuf Hamka nggih. Pak Yusuf Hamka yang orang kaya sekali, mu'alaf, tapi sekarang udah enggak mu'alaf. Itu juga seperti itu. Kamu tuh kalau punya uang pengen cepet kaya itu jangan sedekah terus dinolkan gitu. Punya 100.000 hari ini terus dinol kayak 100.000 entekno terus bariku kowe ngaplo, enggak kayak gitu caranya gitu kata beliau. Kamu kalau punya misalnya duit 100.000, udah sedekah 2.000 udah cukup. Penting ono sedekah gitu kata beliau. Masya Allah. Iki sing wong sing ahli ekonomi temenanan sing ngomong ya, wong sing pelaku ekonomi, orang-orang yang menjalankan bisnis, dia juga seperti itu. Yo sedekah tapi ojo blong-blongan kayak paitren gitu loh. Ojo blong-blongan kayak si UYM itu Ustadz Yusuf Mansur katanya. Saya enggak menjelek-jelekan, itu bagus itu. Itu jalur dakwah. Tapi kan tingkatannya beda-beda. Nah, Ustadz Yusuf Mansur itu nyekoki wong sing durung mencapai makomnya, kon sedekah dinol ke kabeh. Makanya moro-moro nggawa mobil mulai-mulai mlaku kan dhek zamane dhek iku. Saake. Beda nek makome wis dhuwur. Seperti halnya kemarin ada cerita Dalwa, Pondok Dalwa itu Habib Segaf Baharun, putranya Habib Hasan Baharun, itu di Pondok Dalwa sedang ada pembangunan yang konon katanya pembangunan gedung ini atas perintah dari alam barzakh sana, yaitu dari Habib Hasan Baharun langsung dari Rasulullah SAW. Ya iku coba takokno iku kok iso kok Nabi ngei perintah kok iso ngajane aneh kowe. Kanjeng Nabi itu enggak susah untuk memberikan perintah seperti itu. Nah, karena sudah memang dipercaya seperti itu, Habib Segaf Baharun itu katanya waktu itu menginfakkan seluruh harta kekayaannya yang ada di berangkas sak jam-jame sak cincin-cincine. Mbok pirang M ngono. Langsung entek dina iku. Karena mikiri bahwasanya ini proyek bukan proyek sembarangan, bukan hanya sekedar proyek akhirat, tapi ini proyeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilebokno kabeh. Hari itu beliau nol. Tapi wong jenenge di perusahaan tetap hari esuk balik ono meneh. Nol Allah tapi ono cekelane ngono lho. Maksudku ku ngono, paham ta sampean? Aku ngene, iya jenengan arep nol sesuk ya bisa roh akeh. Kan ngoten ya, wong undangane akeh. Sekelas Habib Segaf, ulama sekali bernasional. Tentunya kan untuk mencari duit ratusan juta dalam sehari kan gampang kan gitu.
Lah awakmu durung kiai gaya-gayane aku nganut Habib Segaf nol temenan ra ila antamut sampai mati nol. Ojo. Harus ada strateginya. Nek urung sugih-sugih temenan durung di perusahaan durung ya aja ngono ra bro, sakake. Makanya saya kasihan dengan jamaahnya Ustadz Yusuf Mansur walaupun banyak yang sukses tapi kan banyak juga yang enggak sukses ya enggak. Nggih ta mboten? Karena yang dipromosikan sama beliau kan nanti mendapatkan ganjaran ganti yang berlipat-lipat. Kalau sekarang sedekah Avanza bulan depan sedekah untuk Alphard kue. Yo angel lah bro, iki pikiran wali aja dincakno ndek kene kenyataan kehidupannya orang yang awam kan bahaya. Akhirnya kira-kira temenan. Apa yang terjadi? Makanya banyak orang yang protes. Padahal secara ditilik secara keilmuan apa yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur itu tidak salah sebenarnya, tapi itu makom sodakohnya bukan makom sodakoh orang biasa. Paham ya sampean? Lah kan seperti yang dilakukan Habib Segaf itu bukan makomnya orang biasa, tapi beliau kan Allah sesuk njen jono duit kan ngono ra. Sesuk duitnya kondi wallah alam. Meni wallah alam wong duwe perusahaan, wong duwe dodolan. Lah piye? Wong sing mara kaya sampean ora duwe apa-apa, ora duwe perusahaan, ora duwe dodolan. Wes toh nol ya nol temenan itu. Malah butuh disedekahi Bapak ning ngarepan menara Pak. Kula dereng maaf. Lah apa kok iso kere gara-gara sedekah. Lho kere kok gara-gara sedekah. Nggih kula nyodakohi kabeh, makane saiki butuh disedekahi ngono payah. Payah. Ya silahkan memotivasi banyak orang untuk sedekah bagus, tapi delok-delok kahanane wong-wong ya nek wong seperti Habib Segaf ditoto enggak masalah. Habib Segaf yang punya proyek juga dalwa, beliau juga pemilik dalwa, harusnya yang mengeluarkan duluan kan yang lebih banyak kan gitu. Nah awak dhewe sing ora duwe apa-apa kasarane nggih ya gak bisa seperti itu. Habib Segaf kan backupnya ada itu di belakang sing siap backup kehidupan beliau banyak gitu. Anjen kebaikannya juga banyak, otomatis yang mengingat kebaikannya juga banyak. Sampean agar spekulasi, wah iki engko tendangan jarak jauh gol iki rumasane. Barbarane menceng, sedekah akeh barbarane ora ana cashback. Lah cashback itu adanya cashback kok harap-harap ning donya. Iku susah. Rata-rata amal kebaikan yang kita lakukan, salat iku cashback-e ra ning donya ning akhirat. Sholawat iku cashback-e ra ning donya ning akhirat. Kita mboten. Iya kan amal soleh yang kita lakukan rata-rata itu untuk rekening kita di akhirat. Maka nenek mau sedekah dok gini, mungkin gantinya daripada kelipatan-kelipatan harta yang dihitung tadi, misalnya sedekah 1 juta berarti harusnya balik 10 juta. Itu bukan materinya yang 10 juta bisa jadi. Bisa jadi itu nanti di akhirat menjadi rekening pahala. Bisa jadi itu dibentukkan dalam bentuk lain. Oh selamat saka balak musibah. Bisa jadi dibentukkan dalam bentuk lain. Oh anak menjadi solih-solihah. Gitu mboten. Nggih ra. Ya makanya sampai juga gitu mikir. Ora usah akeh sedekah semampune bismillah 2000 gas swarga. Kan ora ngono sih. Kula sagete 2000 swarga. Kuatku lho Gusti kan ngono ra janjine Kanjeng Nabi. Pokoke kula termasuk wong sing makola wa kafa khairun mimma katsura wa ala. Kula tesih emut kula gelem sedekah senajan 2000 kan ngono. Isane ngono kok. Nek sampeyan iso sedekah 100.000 iku nek engko gajine wis 10 juta. Ya gak? Iso muga-muga iso ngono, muga-muga gitu. Amin. Tsumma qala ma halakam ruun arafa qadrahu wallahu a'lamu bisawab. Tenan ya, sedekah lah tapi ngerti kadare masing-masing.